Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Di video ini aku akan membahas beberapa soal tes CPNS TIO yang kelihatannya simpel tapi terkadang penyelesaiannya butuh effort yang cukup besar. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurangi dengan akar 80 sama dengan A 3 akar 5, B 4 akar 5, C 5 akar 5, D 6 akar 5 atau E 7 akar 5. Oke, di sini kalau kita perhatikan opsi jawabannya mulai dari A sampai E semuanya ada embel-embel akar 5-nya. Nah, karena di sini di belakangnya ada akar 5-nya, maka bentuk akar dari 125 dan 80 itu juga kita cari, kita ubah menjadi ada akar 5-nya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah seperti ini. Nih ya, 125 itu kita ubah menjadi yang ada perkalian 5-nya. Nah, akar 125 itu kan sama dengan akar 25 dikalikan dengan 5, ya kan? Kemudian kalau 80 itu sama dengan akar 16 dikali dengan 5. Nah, 25 itu kan ada akarnya, 16 itu kan juga ada akarnya ya. Akar 25 itu sama dengan 5, berarti kalau akar 25 kali 5 itu sama artinya dengan 5 akar 5. Kemudian yang 2 akar 5 kita biarkan saja, kemudian yang akar 16 kali 5 itu kita cari hasil akarnya yaitu 4 akar 5. Nah, ini masing-masing sudah punya akar 5, dan akar 5. Kalau masing-masing sudah ada bentuk akar 5-nya, maka kita tinggal mengoperasikan bilangan pokoknya, bilangan yang di luar akarnya ya. 5 ditambah dengan 2, kemudian dikurangi dengan 4. 5 tambah 2 sama dengan 7, dikurangi 4 sama dengan 3. Maka hasil dari soal untuk nomor 1 ini adalah 3 akar 5. Gampang ya? Jadi kalau kalian menemui soal yang semacam ini, cek dulu jawabannya. Kalau di dalam jawabannya itu ada bentuk akar-akarnya, nah maka semua soalnya itu silakan diubah sesuai dengan akar yang ada pada opsi jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari 1/30 ditambah 1/4 ditambah 1/56 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai ditambah dengan yang terakhir 1 per akar 110. Nah, kalau kita jumlahkan secara manual, 1/30 tambah 1/42 tambah 1/56 dan seterusnya sampai 1/110 itu tentunya makan waktu yang lama. Nah, tentunya untuk mengerjakan soal semacam ini, karena ini merupakan soal tes ya, yang tentunya pasti ada trik-triknya supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Oke, kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya, 1/30 itu kan sama dengan 30-nya kita ubah ya, kita urai menjadi 5 kali 6. Kemudian yang 42 itu kita uraikan menjadi 6 kali 7. Kemudian yang 56 itu 7 kali 8. Nah, berarti yang seterusnya itu adalah perkalian dari 1/8 kali 9. Kemudian seterusnya perkalian dari 1/9 kali 10. Dan yang terakhir adalah perkalian dari 10 kali 11. 1/10 kali 11. Nah, untuk mengerjakan soal yang sebenarnya angkanya berurut seperti ini, triknya adalah kita tinggal mengurangkan saja angka yang terakhir dikurangi dengan angka yang pertama. Kenapa? Karena yang ini nanti pasti juga akan tercoret dengan angka yang berikutnya. Ya. Berarti angka terakhir dikurangi dengan angka yang pertama yakni 11/5, kemudian per atau penyebutnya merupakan hasil perkalian dari angka yang pertama dengan angka yang terakhir. Berarti 11 kurangi 5 per 11 kali 3 yaitu 6/55. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 6/55. Jawabannya adalah opsi yang D. Itu ya, silakan teman-teman perhatikan triknya, siapa tahu nanti ketika mengerjakan tesnya teman-teman menemui soal yang semacam ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui jika A ditambah B sama dengan 9, kemudian A dikurangi, ini harusnya B ya, A dikurangi B itu sama dengan 1. Maka nilai A kali B adalah berapa? Nah, ini kita sebenarnya juga bisa sih mencari nilai A-nya itu berapa, nilai B-nya itu seperti apa dengan cara mengeliminasi. Maksudnya gini, misalkan A plus B sama dengan 9. Kemudian yang A min B sama dengan 1. Nah, ini kita bisa
Misalkan kita mau mencari nilai A-nya, berarti kita jumlahkan ya, berarti A tambah A sama dengan 2A, kemudian plus B, min B itu habis, kemudian 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini kita bisa saja, berarti nilai A-nya sama dengan 5. Kita bisa, kalau kita sudah dapatkan nilai A-nya, kita tinggal substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Misalkan saja, kita ambil persamaan yang pertama. Berarti kalau A-nya sama dengan 5, berarti A plus B sama dengan 9, otomatis B-nya sama dengan 4. Maka A kali B sama dengan 20. Tapi ini masih ada triknya lagi, sebenarnya lebih simpel. Kalau tadi, yang ini tadi itu merupakan cara yang lebih panjangnya, namun kalau teman-teman merasa ini agak terlalu panjang, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua ini. Tapi kalau di cara yang kedua ini, teman-teman menemui kebingungan, teman-teman bisa gunakan cara manual seperti yang ada di ini, yang di slide ini ya. Oke, kita juga akan mencari menggunakan yang cara cepatnya adalah seperti ini. A tambah B kan sama dengan 9, kemudian A kurangi B sama dengan 1. Berarti kalau nilai A kali B itu berapa? Ya tinggal kita jumlahkan kedua angkanya, kemudian dibagi 2. Kemudian yang bawahnya kita kurangkan kedua angkanya, lalu kita bagi juga dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian 8 ini dapatnya 9 kurangi 1 ya. 9 kurangi 1 per 2, berarti 8 per 2 sama dengan 4. Nah, kalau sudah kita tinggal kalikan saja, berarti A kali B itu ya 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, ini merupakan trik cepatnya. Kalau teman-teman mau pakai cara yang manual, karena mungkin agak sedikit bingung dengan cara yang kedua, teman-teman bisa gunakan cara manual yang pertama atau sebaliknya. Teman-teman bebas pilih mau menggunakan cara mana yang sekiranya teman-teman pahami. Yang sekiranya teman-teman paham menggunakan cara itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 3, 7, 17, 38, 84. Nah, kira-kira angka berikutnya ini berapa? Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini juga ada, kita harus bisa menentukan dulu polanya gimana. Nah, terkadang untuk menemukan gimana polanya, itu juga butuh waktu, ya. Oke, kita mulai kerjakan. 3 ke 7 itu kan selisihnya 4, kemudian 7 ke 17 itu selisihnya 20, 7 ke 38 itu selisihnya 21, 38 ke 84 itu selisihnya 46. Nah, dari selisih angka-angka ini, kita cari dulu polanya itu kira-kira gimana. Oke, yang pertama dulu adalah nilainya 4. Kemudian yang selisih yang kedua yakni 10. 10 itu kan berarti didapatkan dari 4 ini ya. 4 yang di sini ini dikalikan dengan 2, kemudian ditambah sama 2, yakni hasilnya 10. Kemudian dari hasil yang ada di sini, nih, kita tuliskan yakni 10 dikalikan sama 2, kemudian ditambah sama 1 ya kan, hasilnya sama dengan 21. Kemudian yang di pola ketiga, yang 46, berarti hasil yang ada di sini, berarti 21, kita kalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 4 nih, supaya dapatnya 46. 21 kali 2 adalah 42, ditambah 4 adalah 46. Nah, kalau kita perhatikan, ini angkanya ini kan setelah 2, dia turun ke 1. Nah, kalau di sini 4, berarti turun 1 berapa? Turunnya 3. Nah, berarti angka yang ada di sini, 46-nya ini kita kalikan 2 ya, sama dengan 92, kemudian ditambah sama 3 sama dengan 95. Berarti selisihnya dari sini ke sini adalah 95. Nah, berarti isi titik-titik yang ada di sini ini berapa? Ya, kita tinggal menjumlahkan aja. 84 ditambah sama 95 sama dengan 179. Berarti deret angka berikutnya itu adalah 179. Memang teman-teman harus jeli dalam mengerjakan soal semacam ini untuk menemukan polanya kayak gimana. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari 1968 ditambah dengan 3254 dikurangi dengan 1737 ditambah dengan 863. Ini kita kurung, berarti ini dikerjakan dulu. Kemudian ditambah dengan 1742 dikurangi 1970 dikurangi 3252 dikurangi dengan 900. Nah, kalau kita kurangkan dan kita jumlahkan secara manual, tentu ini membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Nah, lalu gimana trik cepatnya? Trik cepatnya kita tinggal mengoperasikan angka-angka yang nilainya berdekatan. Maksudnya gimana? Kalau kita perhatikan 1968 ini kan nilainya dekat sama 1970. Nah, berarti angka-angka yang nilainya dekat ini kita operasikan. Ya, berarti 198 ini di sini tandanya minus ya, berarti dikurangkan. Berarti dikurangi 1970, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang angka 3254 ini dekat dengan angka 3252 yang kebetulan tandanya juga negatif. Berarti kita kurangkan. Maka 3254 dikurangi dengan 3252 itu sama dengan positif 2. Kemudian yang 1737 minus ya, berarti min 1737 ditambah dengan 1742. Hasilnya adalah positif 5. Kemudian yang terakhir 863 kita kurangi dengan 900. Berarti 863 dikurangi dengan 900 hasilnya adalah negatif 37. Kalau sudah, kita tinggal mengoperasikan bilangan-bilangan dari hasil yang pengoperasian awal tadi. Yang kita operasikan mana? Ya ini, negatif 2, ditambah 2, ditambah 5, ditambah sama negatif 37. Negatif 2 dengan positif 2 bisa kita coret ya, sehingga yang tersisa adalah 5 dikurangi 37. Hasilnya adalah negatif 32. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemui soal yang penjumlahan dan pengurangan yang panjang seperti ini, kalian tinggal mengoperasikan dulu angka-angka yang nilainya berdekatan. Kalau sudah dioperasikan angka-angka yang nilainya berdekatan, barulah dijumlahkan. Nanti hasil dari pengoperasian masing-masing angka berdekatan itu nanti dijumlahkan. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU yang kelihatannya simpel tapi ternyata butuh trik khusus ya untuk mengerjakannya. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk nantinya teman-teman dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.